Hey, gue Jojo dan gue adalah founder dari inspiratorfreak.com. Dan vlog gue spesial untuk membahas hal-hal dan info seputar ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Dan pada episode kali ini gue ingin membahas mengenai film Indonesia. Oke, kalau ngomongin film Indonesia, kayaknya semakin lama itu semakin menjadi tahun kejayaan film Indonesia. Kalau di tahun 2017 ini aja, di awal tahun kita semua tahu ada 2 film Indonesia yang sempat bikin heboh ya, dan keluarnya juga bersamaan ya. Ada Hangout dan juga ada Cek Toko Sebelah. Tapi kalau gue pribadi sih, gue sangat suka banget sama Cek Toko Sebelah karena lucunya dapet, tapi yang paling penting adalah makna-makna dan nilai-nilai sosial yang ada di dalam film itu sangat-sangat luar biasa lah ya. Dan menurut gue pribadi sih, Cek Toko Sebelah adalah salah satu film terbaik dan favorit gue untuk film Indonesia kayak gitu ya. Dan ada satu film lagi yang cukup menarik, yaitu film Galih dan Ratna. Film ini merupakan remake dari film lama, yaitu Gita Cinta dari SMA. Kalau zaman dulu yang main tuh ada Bang Dul, Rano Karno, dan juga ada Yesi Guzman. Dan di edisi milenial yang sekarang, pemerannya ada Revaldi dan juga ada Cheryl. Nah, posternya cakep aslinya. Cheryl, ya ampun, imut, kecil, lucu, cute. Pokoknya seru banget ya. Pokoknya cantik banget. Ya kalau gue pribadi kan dari dulu concern sama hal-hal yang positif gitu, nilai-nilai positif. Nah di film ini juga gue suka banget, lebih dari ekspektasi gue lah ya. Karena ada, ya walaupun drama cita-cita, tapi ada nilai positifnya gitu. Kayak sebenarnya yang kental banget tuh bagaimana jadi anak muda tuh apakah mau ibarat kata hanya ikut arus kayak gitu ya, yang ibarat kata kita dilahirkan, lahir, besar, sekolah, kuliah, kerja, menikah, meninggal kayak gitu, atau sebenarnya kita bisa mendistrap atau dalam hal ini keluar dari comfort zone, keluar dari sistem kita kayak gitu, dari kita mengejar mimpi kita kayak gitu ya. Jadi di film ini digambarkan gitu antara dua sosok, yang satu mengejar passionnya, yang satu takut mengejar passionnya karena ada banyak faktor kayak gitu. Dan yang kedua yang sangat gue suka dalam film ini adalah bagaimana kita bisa, khususnya kita nih yang generasi 90-an itu bisa mengingat masa-masa dulu kita dengerin musik pakai kaset. Wah, ini genius banget, ini keren banget. Nah, menurut gue apa ya, karena gue ngalamin dulu nyimpen duit buat beli kaset gitu ya, dan dengerin kaset gitu. Dan di film ini tuh diceritakan lagi gimana cara nembak cewek pakai mixtape. Nah waktu mixtape, tonton aja filmnya. Tapi yang jelas gue suka banget bagaimana cara ini kan film milenial ya, film kekinian tahun 2017, tapi bisa membawa masa-masa old school, masa-masa jadulnya itu juga dapet gitu. Jadi gue suka kayak gitu. Dan yang terpenting, yang poin gue yang serunya lagi adalah film ini sebelum melakukan press conference atau press screening atau gala premier, mereka melakukan konser terlebih dahulu. Wah, ini satu terobosan yang menarik banget untuk industri film yang bisa digabung dan dielaborasi dengan industri musik Indonesia. Karena memang keduanya sebenarnya nggak terpisahkan gitu. Kalau kita nonton film pasti kan ada soundtracknya, ada sound musiknya gitu. Nah, di film Galih dan Ratna ini beberapa hari sebelum press screeningnya itu ada konser Jux live concert di kota Casablanca gitu. Dan itu yang datang adalah para artis-artis yang menyanyikan lagu film ini gitu ya. Ada Gamaliel Audi Cantika, GAC, ada Let's and the Couple Company, Randy Pandugo ya, ada Sherylnya sendiri, lalu ada Sore kayak gitu ya. Jadi ini menurut gue satu terobosan yang keren banget dan bisa mungkin ditiru oleh para sinias-sinias di luar sana yang lainnya kayak gitu. Dan yang terpenting film ini juga menurut gue sendiri ada agak-agak semi musikal ya, karena ada banyak lagu-lagu yang diputar di film ini. Dan gue pribadi
sangat suka lagu-lagunya. Menurut gue lagu-lagu berkualitas, yang menyanyikan juga berkualitas, jadi menambah esensi atau menambah menariknya film ini. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang agak sedikit penasaran bagaimana proses pre-screeningnya, ada beberapa cuplikan yang berhasil gue ambil sendiri pada saat wartawan mewawancarai Cheryl. Berikut cuplikannya. Bangun chemistry sama Gali. Iya, sering berdua kah atau gimana sebelum syuting atau seperti apa? Kita sharing terus gitu tentang kepribadian kita gitu, mungkin hubungan dulu seperti apa. Soalnya karakter Gali sama Ratna ini kan emang kuatnya di komunikasi ya, gitu. Ngobrol terus, dan itu yang sangat jarang di era milenial sekarang gitu. Jadi ketika kita emang ketemuan ya kita sebisa mungkin coba untuk kayak jauhin gadget kita biar ada perbincangan antara kita berdua. Jadi Mas Lucky bilang ke gue, nge-recall saat-saat gue emang pertama kalinya pacaran. Terus ya lo bisa nyatakan cinta lo ke seseorang ini, dan dia sebenarnya nerima tapi dengan cara ya lo nggak tahu nih diterima apa enggak. Tiba-tiba emang datang ke tempat gue, ya yang terjadi itulah gitu, karena diterima ya. Karena mereka emang saking chemistry-nya udah kuat, mungkin frekuensinya tuh udah kayak sama gitu, sync gitu. Jadi emang tiba-tiba respon dari keduanya juga ya Nontonnya masih awkward banget ya. natural sekali gitu, iya. Sampai berapa? Itu kita udah lupa ya? Saya berapa kali? Ulang-ulang. Sekali doang. Karena emang ya bukan itu scene yang paling sulit. Pastinya suatu kehormatan dan kesempatan yang luar biasa yang bisa saya dapetin di sini. Deg-degan, apalagi film pertama juga. Pengennya sih semoga sesuai sama ekspektasi masyarakat dan disukai masyarakat dan juga relate sama mereka juga. Apalagi ya, untuk karakter ini awalnya beban karena ini kan suatu film yang ikonik banget, dan sebelumnya emang udah belong to Mas Rano Karno dan Mbak Yesi Gusman. Cuman insya Allah di sini Mas Lucky yang membimbing kita berdua untuk menciptakan Gali dan Ratna versi kita yang insya Allah juga disukai sama masyarakat. Pastinya ngelihat juga dari sikapnya, maksudnya dari karakternya Mas Rano Karno ditambahin sama aku juga sih, jadi gabungan juga. Cuman ya ini lebih versi aku sih, beda. So, jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk tonton film Indonesia. Ya, kalau dalam hal ini film Gali dan Ratna, tanggal 9 Maret 2017 sudah mulai di bioskop. Ajak pacar kalian, mungkin gebetan kalian, atau bahkan orang tua kalian, karena pasti gue yakin orang tua kalian tahu film ini kayak gitu ya. Jadi bisa bernostalgia bersama keluarga ataupun juga pasangan kayak gitu. Yang terpenting adalah kita harus terus mendukung perfilman Indonesia, karena kalau tidak ada lagi yang mau mendukung industri kreatif Indonesia, siapa lagi yang mau mendukung kecuali kita ya. Jadi tonton terus film Indonesia dan gunakan terus produk-produk kreatif asli Indonesia supaya apa? Supaya banyak pelaku ekonomi kreatif Indonesia yang bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, Indonesia. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk subscribe, like, dan juga share video ini supaya semakin banyak anak-anak muda yang tertarik masuk ke industri kreatif. Dan teman-teman bisa cek update mengenai hal-hal seputar ekonomi kreatif di www.inspiratorfreak.com. Di sana ada banyak liputan dan juga info-info mengenai ekonomi kreatif. Gue Jojo pamit undur diri, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dan Inspirator Freak, keep breathing, keep inspired.